Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel NA dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung, akan mempresentasikan tentang penelitian yang saya ambil, sekaligus akan menjalankan tugas mata kuliah seminar akuntansi dan pajak. Baik, insya Allah saya akan mengambil judul terkait dengan penelitian yang saya ambil kali ini adalah tentang pengaruh corporate governance dan dampak kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Ya, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan tentang penelitian yang saya ambil. Dalam penelitian yang saya ambil ini ada beberapa hal yang saya jelaskan dalam penelitian tersebut. Adapun hal-hal yang saya jelaskan dalam penelitian tersebut terdiri dari bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka, dan bab 3 tentang metode pelaksanaan. Ya. Ada hal yang melatar belakangi saya mengambil judul atau penelitian tentang pengaruh corporate governance dan dampak kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Adapun latar belakang yang saya ambil dalam penelitian kali ini, selain dari definisi tentang pajak itu sendiri, yang terlebih dahulu saya akan jelaskan kembali, pajak adalah salah satu unsur terpenting bagi sebuah negara, terutama negara berkembang, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta tidak mendapat imbalan secara langsung. Hal tersebut sebagaimana telah tertulis dalam susunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau Undang-Undang KUP. Untuk memperjelas definisi yang saya ambil kali ini, menurut Hardika pada tahun 2007, perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur corporate governance mempengaruhi sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tetapi di sisi lain, perencanaan pajak tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan. Hal tersebut disampaikan oleh Fritz, Ling, dan Mayer pada tahun 2006. Sehingga berbagai perusahaan di seluruh dunia diprediksi banyak yang mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dengan data yang saya ambil dari beberapa tahun sebelum terjadinya COVID, mungkin bisa menjadi perbandingan antara kebijakan yang diambil oleh perusahaan sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi. Hal tersebut sekaligus akan menjadi perbandingan antara kerugian atau keringanan pajak perusahaan yang ditawarkan juga tidak dapat dinikmati karena memang tidak ada pajak yang harus dibayar. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Hal juga yang saya ambil yang menjadi salah satu variabel dalam penelitian kali ini adalah kompensasi rugi fiskal. Adalah upaya yang dilakukan bagi perusahaan yang merugi untuk tidak dibebani pajak. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan sehingga kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Ini beberapa hal yang melatar belakangi dari penelitian yang saya ambil. Selain itu, dari data yang saya ambil dari Kemenaker, sekitar 96,5% perusahaan di Indonesia terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Kesimpulan ini diambil berdasarkan survei yang dilakukan bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan Lembaga Demografi FEDUI. Secara perinci adalah 57,1% perusahaan pendapatannya menurun akibat pandemi corona. Kemudian ada 3
perusahaan yang berhenti beroperasi akibat corona. Hanya 1% perusahaan yang mengaku pendapatnya meningkat selama pandemi. Nah, ini menjadi salah satu dasar penguat dari penelitian ini, artinya bagaimana penelitian ini kita akan meneliti bagaimana pengaruh dari kerugian yang dialami oleh perusahaan terhadap keinginan mereka untuk menjadikan dasar rugi fiskal tersebut sebagai sarana untuk mereka melakukan kompensasi rugi fiskal dan juga bisa melakukan penghindaran pajak itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian kali ini. Pertama, untuk melihat seberapa besar pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan. Kedua, mengetahui dampak kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak perusahaan di era pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah yang saya ambil di penelitian kali ini sebagai acuan saya juga untuk bagaimana menyusun persoalan sekaligus data dalam penelitian kali ini. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: pertama, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Kedua, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dan yang ketiga, apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh pada tax avoidance? Ya, kemudian masih dalam bab pertama atau bab 1, adapun kontribusi bagi penulis. Pertama, yang saya tulis atau yang ingin saya sampaikan bagi perusahaan diharapkan mampu memberikan gambaran atau masukan tentang seberapa besar pengaruh corporate governance dan dampak kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak perusahaan di tengah keadaan COVID-19 di Indonesia. Bagi penulis, menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan. Dan juga bagi pembaca sebagai media pembelajaran dan bahan referensi untuk penulis selanjutnya. Beralih ke bab selanjutnya tentang peninjauan pustaka. Secara spesifik saya akan jelaskan terkait dengan hal apa saja atau landasan apa saja yang akan memperkuat dari penelitian saya pada kali ini. Alasan-alasan mengapa saya mengambil judul tentang penelitian kali ini akan saya jelaskan, dan juga saya akan jelaskan tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian yang saya ambil ini, yang menjadi salah satu menjadi dukungan terhadap penelitian atau menjadi hal yang bisa kita diskusikan dalam penelitian kali ini. Adapun yang saya jelaskan di bab 2 ini, yang pertama landasan teori, kemudian kerangka pemikiran, dan yang ketiga hipotesis. Ya, dalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara efisme sering disebut dengan perencanaan pajak atau tax planning. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak atau WP, supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Disampaikan oleh Sundi pada tahun 2008. Sehingga kita merujuk kepada perencanaan pajak atau tax avoidance itu sendiri. Tax avoidance merupakan bagian dari perencanaan pajak atau tax planning yang dilakukan secara legal dengan cara pengecilan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Strategi atau cara legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah yang timbul oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan.
Nah, itu yang berkaitan dengan corporate governance. Karena bagaimanapun perencanaan pajak berhubungan dengan sistem manajemen yang ada di perusahaan. Sehingga saya jelaskan bahwasannya hal tersebut juga yang mempengaruhi corporate governance. Dalam hal ini, corporate governance atau CG didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas. Menurut Jones DKK pada tahun 2000 dalam Darmawati DKK pada tahun 2004. Dan pendapat lainnya tentang corporate governance yang mungkin bisa saya tampilkan di hard copy tentang penelitian saya pada kali ini. Namun yang menjadi salah satu temuan dari penelitian saya kali ini adalah penelitian ini juga mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal ya dalam suatu tahun pajak atau suatu tahun pajak, sehingga corporate governance dalam hal ini dua variabel yang saya ambil itu berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil perusahaan dan juga seberapa besar kompensasi kerugian fiskal yang dimanfaatkan dalam pelaporan pajak itu sendiri oleh perusahaan, sehingga dalam hal ini rugi fiskal yang dialami oleh perusahaan tidak menjadi alasan untuk perusahaan tidak membayar pajak, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh DJP, sehingga di sini perusahaan tidak mendapatkan sanksi tetapi bisa menggunakan kompensasi rugi fiskal dalam hal atau alasan untuk mengurangi beban pajak yang dialami oleh perusahaan. Ya, sehingga kerangka pemikiran yang saya ambil pada kesempatan kali ini, pertama kepemilikan institusional sebagai X1, kemudian komisaris independen sebagai X2, kemudian kompensasi rugi fiskal sebagai X3. Dan salah satu penguat dari kerangka pemikiran saya pada kali ini disampaikan oleh Halim A. Bawono, IR, dan Dara pada tahun 2014. Penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tujuan dari penelitian ini yang saya jelaskan tadi, apakah kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai hal atau bagian yang berpengaruh penting terhadap tata laksana corporate governance, serta dampak akibat kompensasi fiskal berpengaruh tidak terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Ini menjadi hipotesis yang juga saya jelaskan nantinya tentang H1, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian H2, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan H3, kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif pada tax avoidance. Baik, selanjutnya untuk bab ketiga, dalam hal ini adalah metode pelaksanaan. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nantinya sebagai objek atau sampel yang akan saya jelaskan nanti. Pertama, populasi dan sampel. Adapun populasi yang saya ambil dalam penelitian kali ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020 ya. Mungkin typo, yang berjumlah 150 perusahaan. Mungkin ada beberapa kriteria yang saya ambil dalam menentukan populasi nantinya juga. Karena sebagaimana dengan judul, artinya perusahaan yang akan saya ambil di sini adalah perusahaan yang mengalami rugi fiskal, dan juga sebagaimana data yang saya jelaskan tadi dari Kemenaker tentang dampak dari COVID ini sendiri, dan juga di tahun sebelumnya di atas tahun 2020, artinya dari 2017 sampai 2020 itu sendiri. Kemudian sampel ya.
Sampel merupakan bagian dari dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono. Sehingga dalam penelitian ini saya menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti secara objektif. Adapun jenis data yang saya ambil di sini adalah jenis data yang digunakan data kuantitatif. Hal ini berupa angka atau bilangan yang absolut dapat dikumpulkan dan dibaca relatif mudah menurut Danang pada tahun 2003. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, yaitu memenuhi kriteria sampel penelitian berdasar yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Sebelum dilakukan analisis data sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Insya Allah bisa dijalankan. Kemudian uji hipotesis digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Kemudian untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen baik secara simultan maupun secara parsial, maka dilakukan uji F atau uji T. Sehingga bisa dirancang apa saja menjadi operasionalisasi variabel yang saya jelaskan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat independen variabel adalah variabel yang besar kecilnya tergantung pada variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah tax avoidance. Variabel bebas independen variabel adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain, seperti bookkeep, ya, atau selisih antara terjadi di laporan fiskal perusahaan. Kemudian kepemilikan institusional rumus, kemudian komisaris independen rumus, kemudian kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun, menurut Sari Martani pada tahun 2010. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penelitian ini. Saya sadari masih banyak hal-hal yang kurang dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam berjalannya penelitian ini diperlukan saran dan juga masukan agar penelitian ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya dan juga bisa dijalankan sebagaimana harapan dari saya sendiri sebagai pelaksana dari penelitian ini. Mungkin cukup, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.